Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bun, jumpa lagi dengan Ibu Dr. Anda Hajah Ermaita MPD pada mata pelajaran Geografi kelas 12 IPS. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas materi konsep wilayah. Baiklah anak-anakku semua, pada kesempatan ini kita akan membahas konsep wilayah dan tata ruang. Pengertian wilayah. Wilayah adalah ruang dari permukaan bumi yang memiliki ciri karakteristik tersendiri yang membedakan dengan wilayah lain di sekitarnya. Konsep perwilayahan. Pengklasifikasian wilayah berdasarkan kriteria tertentu yang membedakan antara suatu wilayah dengan wilayah lain. Tujuan perwilayahan yaitu meratakan pembangunan, memudahkan koordinasi program pembangunan, mensosialisasikan program pembangunan. Tata ruang yaitu wujud struktur dan pola pemanfaatan ruang. Wujud struktur ruang merupakan sistem susunan sarana prasarana yang mendukung kehidupan sosial masyarakat. Wilayah terbagi menjadi dua, yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal mempunyai ciri yang pertama yaitu homogen atau seragam, bersifat statis atau tetap, mempunyai aspek dengan ciri jenis batuannya, topografinya, iklimnya, vegetasi yang juga disebut uniform region. Yang kedua yaitu wilayah fungsional, mempunyai ciri heterogen atau bervariasi, bersifat dinamis atau berubah-ubah, ciri terkait dengan pusat kegiatan, adanya arus transportasi dan komunikasi yang menunjang pertumbuhan, disebut juga nodal region. Wilayah pembangunan di Indonesia terbagi menjadi beberapa regional. Perhatikan peta berikut. Regional A dengan wilayah 1 yaitu NAD, Sumut. Wilayah regional kedua yaitu Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. Regional B wilayah 3 yaitu Sumsel, Jambi, Bengkulu, Bangka dan Belitung. Sedangkan wilayah keempat yaitu Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah kelima adalah Kalimantan Barat. Regional C, wilayah ke-6 yaitu Jawa Timur, Bali. Wilayah ke-7 Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Regional D meliputi wilayah 8 yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Wilayah ke-9 Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo. Sedangkan yang ke-10 wilayah ke-10 yaitu Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan Maluku. Daya dukung perkembangan wilayah. Ada beberapa teori. Yang pertama yaitu berdasarkan teori gravitasi, akan menghitung kekuatan interaksi. Digunakan untuk menghitung kekuatan interaksi antar dua wilayah. Besarnya interaksi mewujudkan besarnya mobilitas dan komunikasi antar dua wilayah tersebut. Perhatikan rumus berikut. I sama dengan PA kali PB per J AB kuadrat. Dengan keterangan I adalah kekuatan interaksi, PA adalah jumlah penduduk wilayah A,
PB adalah jumlah penduduk wilayah B, JAB adalah jarak antara wilayah A dan wilayah B dalam kilometer. Dengan catatan, penarikan kesimpulan yaitu semakin besar nilai interaksi, maka semakin besar kekuatan interaksinya. Perhatikan contoh soal berikut yang menggunakan teori gravitasi. Diketahui jarak kota Mika ke Vicky adalah 10 km. Jumlah penduduk kota Vika 10.000 jiwa, sedangkan jumlah penduduk kota Miki 15.000 jiwa. Kita pakai rumus tadi, I sama dengan PA kali PB per JAB kuadrat. Dengan hasil kekuatan interaksinya adalah 1.500.000. Yang kedua, dari daya dukung pengembangan wilayah yaitu dengan menggunakan teori titik henti. Namanya atau nama lainnya adalah breaking point theory. Teori ini digunakan untuk menghitung jarak ideal yang memisahkan dua wilayah. Dari hasil penghitungan bisa dijadikan untuk rujukan pembangunan fasilitas umum atau lokasi industri karena dianggap titik tersebut sebagai lokasi ideal antara dua wilayah. Perhatikan rumus berikut. D besar AB sama dengan D kecil AB per 1 plus akar PB per PA. Perhatikan keterangannya. DAB adalah lokasi titik henti, artinya disitulah kita akan mendirikan fasilitas yang akan digunakan bersama antara kedua wilayah tersebut. D kecil AB adalah jarak antara wilayah A dan wilayah B, hitungannya dalam kilometer. PA adalah jumlah penduduk, PB adalah jumlah penduduk kota B. Dengan keterangan yang menjadi PB itu adalah kota yang jumlah penduduknya lebih besar. Perhatikan, kota yang jumlah penduduknya lebih besar itu adalah PB sebagai pembilang. Perhatikan berikut dengan kesimpulan. Penarikan kesimpulan titik henti berdasarkan hasil akhir rumus. Dihitung dari kota A dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Ya. Jadi perhatikan, kota PA itu adalah kota yang jumlah penduduknya sedikit, sedangkan PB adalah jumlah kota yang penduduknya lebih banyak. Perhatikan contoh berikut. Contoh soal berikutnya. Diketahui jarak kota Mika ke Miki adalah 10 km. Jumlah penduduk kota Mika 10.000 jiwa, sedangkan jumlah penduduk kota Miki 40.000 jiwa. Kita pakai rumus tadi, Nah, DAB sama dengan DAB kecil per 1 plus akar PB per PA. Kita masukkan ke dalam rumus. Kita dapatkan B besar AB adalah 3,3 km dari kota Mika. Perhatikan dari hasil tersebut, penarikan kesimpulan titik henti berdasarkan hasil akhir rumus yang dihitung dari kota dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Perhatikan dalam soal tersebut, kota PA mempunyai jumlah penduduk lebih sedikit, jadi hasil akhir tadi dihitung 3,3 km dari kota Mika atau dari kota yang berpenduduk lebih sedikit. Yang ketiga yaitu teori grafik, indeks konektivitas. Kita lihat di sini dipakai rumus beta sama dengan E per V. E per V, beta adalah E per V. Nah, kita lihat di situ E adalah
jumlah jaringan jalan raya, V adalah jumlah kota. Jadi beta sama dengan 9/6, hasilnya adalah 1,5. Nah, perhatikan sekarang kesimpulannya, yaitu semakin besar nilai beta, maka semakin besar pengaruhnya. Berikutnya teori untuk menentukan lokasi industri. Seorang ahli dari Jerman bernama Weber membuat suatu teori untuk menentukan lokasi industri. Artinya, di mana kita akan menempatkan lokasi industri yang akan kita bangun. Perhatikan segitiga berikut, namanya segitiga lokasi. Disebut juga dengan locational triangle. Ya, artinya ini adalah suatu teori untuk menentukan di mana letak suatu industri. Perhatikan ada 3 poin. Yang pertama M itu adalah market itu artinya pasar. Yang kedua adalah P itu adalah produksi itu artinya ada lokasi industri. M itu adalah tempat bahan mentah atau bahan baku. Nah, perhatikan berikut. Dari lokasi Weber ini, yang harus diperhatikan yaitu biaya angkut barang produksi ke pasar atau market sebanding atau seimbang dengan biaya angkut bahan baku atau raw material ke pabrik atau P. Nah, perhatikan pada gambar berikut, yaitu di mana jarak antara M ke P dan R ke P adalah seimbang atau sama. Contoh dari industri ini adalah industri makanan. Contoh yang kedua dari teori Weber atau lokasi industri ini yaitu di mana biaya angkut bahan baku atau RM ke pabrik atau P lebih mahal biaya angkut barang produksi ke pasar atau M. Nah, biasanya industri ini adalah industri yang bahan bakunya berat. Jadi untuk mengangkut ke tempat pengolahan itu adalah mahal, ya. Yang berikutnya yaitu pada segitiga yang ketiga, yaitu di mana P tempat pengolahan itu mendekati pasar. Mengapa harus mendekati pasar? Gitu ya. Dikarenakan biaya angkut bahan baku ke pabrik lebih murah dibandingkan biaya angkut barang produksi ke pasar. Nah, jadi perhatikan, kalau kita ingin mendirikan suatu industri, maka kita akan wajib melihat bagaimana ongkos produksi tersebut. Demikianlah pembelajaran kita pagi ini. Kita akhiri. Tetap sehat, tetap semangat, belajar dari rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.